Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita dapat belajar bersama lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini Allah masih berikan kepada kita kesehatan. Walaupun kita masih belum bisa belajar bersama-sama, tapi alhamdulillah kita masih bisa belajar secara daring ini ya, secara online. Secara online kita masih bisa belajar walaupun kita masih belum bisa berhadir ke sekolah. Gak apa-apa, yang penting masih bisa belajar, masih diberikan kesehatan oleh Allah. Itu pun sudah suatu karunia yang luar biasa dari Allah. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita kejahiliahan menuju zaman yang terang benderang dengan adanya Islam. Oke, hari ini sebelum belajar kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku. Ya Allah, berilah aku ilmu dan pengertian. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, ringankanlah lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Amin. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke pelajaran ya. Kita langsung lanjut aja ke pelajaran. Untuk pelajaran hari ini kita akan pelajari tentang masih yang kemarin, yaitu ini, organ gerak manusia, organ gerak hewan dan manusia. Oke, untuk itu langsung aja deh kita ke materi ini. Ini kejauhan sebentar. Ini materinya. Coba amati rangkaian cerita bergambar berikut ini. Hai kura-kura, jalanmu lambat sekali, kata kelinci. Jangan mengejekku kelinci, ayo kita lomba lari. Pasti aku akan bisa mengalahkanmu, kata kura-kura. Bersiap, ini langsung lomba lari nih. Yang jadi wasitnya disebut kelinci dan kura-kura. Siap-siap, kemudian lomba dimulai. Ya jelas lah, kura-kura terkejut melihat kelinci berlari sangat cepat. Wah, iya, kelinci berlari sangat cepat. Di tengah jalan, kelinci berpura-pura tidur untuk mengejek kura-kura. Namun dia ketiduran. Ternyata si kelinci mau ngejek kura-kura, niatnya udah jelek ya. Akhirnya dia ketiduran. Pura-pura tidur dan akhirnya ketiduran. Karena pura-pura tidur tadi niatnya mau nungguin kura-kura dulu. Kalau udah kura-kura dekat, baru nanti diejek. Ternyata dia pura-pura tidur, ternyata ketiduran. Kelinci pun kalah lomba lari karena sudah disalip sama kura-kura tadi. Ore, aku berhasil menang, kata kelinci. Kata kura-kura. Ore, aku berhasil menang, kata kura-kura. Kura-kura jalannya agak lambat ya. Kelinci jalannya cepat, jelas seharusnya kelinci yang menang, tapi karena niatnya tadi jelek, akhirnya dia kalah. Tapi selain itu, si kura-kura juga punya kelebihan. Lebihnya kura-kura apa sih? Kura-kura itu sebenarnya kalau dia ya Allah kasihkan keistimewaan kepada kura-kura, dia umurnya panjang yo. Biasanya kura-kura itu umurnya panjang, bahkan ada yang sampai ratusan tahun itu umurnya kura-kura. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman berikut. Cerita kelinci dan kura-kura yang telah kamu baca merupakan contoh komik. Tahukah kamu yang dimaksud dengan komik? Komik adalah cerita bergambar yang dilengkapi teks dialog yang terdapat dalam majalah, surat kabar, dan atau dalam bentuk buku. Buku komik ya maksudnya. Gambar-gambar di dalam komik disusun sehingga membentuk suatu rangkaian cerita. Apa yang membedakan komik dengan kartun, karikatur, dan cerita bergambar? Cerita bergambar itu bentuk cergam ya. Nih, bedanya nih. Kartun adalah gambar yang berisi kritikan, cerita jenaka atau humor. Kartun biasa digambar dengan atau tidak disertai teks penjelas. Jadi kartun bisa dengan teks seperti yang tadi, ada teks biasanya tulisan di atasnya, atau tidak disertai teks penjelas. Karikatur adalah ilustrasi humor yang melebih-lebihkan atau menyimpang dari bentuk dasar dari manusia, biasanya selebritas atau politikus. Ini karikatur. Karikatur itu biasanya ada seorang misalnya selebritas atau politikus, kemudian badannya kecil, kepalanya besar banget seperti itu namanya karikatur. Sementara itu cergam adalah cerita yang
menjadi inti dari cerita adalah narasinya, sedangkan gambar hanya sebagai ilustrasi pelengkap. Jadi ada teks panjang, ada gambar. Nah, itu cergam namanya. Cerita bergambar. Ada teks panjang seperti ini misalnya, kemudian ada gambarnya yang berhubungan dengan cerita itu. Nah, itu cergam seperti itu biasanya. Nah, jadi baik komik, kartun, karikatur maupun cergam memiliki kesamaan, yaitu terdapat gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar mendukung isi teks bacaan. Gambar ilustrasi ada dua macam, yaitu gambar yang berupa foto. Kalau foto berarti diambil menggunakan kamera, dan gambar yang dibuat berarti dibuatnya seperti ini nih, menggunakan pensil, krayon, cat air, dan lain sebagainya. Tujuan gambar ilustrasi adalah memperjelas, memperindah, serta menerangkan isi atau informasi teks bacaan. Gambar ilustrasi dapat berupa makhluk hidup maupun benda-benda di sekitar. Nah, ini penting nih. Ini penting. Ini. Tujuan gambar ilustrasi itu adalah memperjelas, memperindah, serta menerangkan isi atau informasi teks bacaan. Nah, ini boleh di pause videonya, kemudian boleh di salin deh, ini boleh disalin. Ini biasanya keluar loh, beberapa kali ulangan ini keluar tujuan dari gambar ilustrasi. Oke ya, kita lanjutkan ke halaman sebelah. Kamu pun dapat membuat gambar ilustrasi. Bagaimana caranya? Ayo pelajari langkah-langkah membuat gambar ilustrasi berikut. Untuk membuat gambar ilustrasi, silahkan ini akan Ustadz bacakan deh. Yang pertama, sebelum membuat gambar ilustrasi, tentukan gagasan pokok. Oh, gagasan pokok lagi. Kamu harus bisa menentukan gagasan pokok. Kamu harus mahir. Pertama, kamu harus mahir dalam menentukan gagasan pokok. Yang kemarin, gagasan pokok. Kemarin adakan latihan ya. Gagasan pokok dari cerita yang akan kamu buat. Kemudian yang kedua, buatlah sketsa rancangan gambar. Nah, kemudian baru buat sketsa. Jangan gambar dulu, baru gagasan pokok, nggak bisa. Buat gagasan pokok dulu, baru gambarnya yang sesuai dengan gagasan yang telah kamu buat. Gambar sketsa, kemudian gambar sketsa diperjelas dengan menggunakan pensil atau pensil warna. Boleh dikasih warna. Setelah sketsa jadi, warnailah sketsa tersebut. Media gambar yang kamu gunakan pun dapat bermacam-macam. Kamu bisa menggunakan alas gambar berupa kertas atau kanvas. Media pewarnanya bisa pensil warna, krayon, atau cat air. Perhatikan cara penggunaan baik media alas maupun media pewarna karena cara pemakaian setiap bahan berbeda. Oh ya, ini dulu deh. Kita masih mendalami yang ini dulu. Nah, sebelum membuat gambar ilustrasi, tentukan gagasan pokok dari cerita. Nah, untuk itu, agar kita bisa menentukan gagasan pokok, mungkin kita perlu latihan dulu ya. Kita akan latihan dulu untuk membuat gagasan pokok atau menentukan gagasan pokok dulu. Oke, silahkan siapkan dulu buku Yudhisthiranya. Buku Yudhisthira itu yang ini. Nah, yang ini ya. Silahkan siapkan dulu buku Yudhisthiranya. Kemudian buka halaman ini, halaman 5 ya, halaman 5. Nah, silahkan kalian baca ini yang paragraf pertama dan paragraf, ada 2 paragraf ya situ. Nah, kemudian kalian tentukan dulu ini, nanti kalian jawab di foto. Kalau sudah selesai baru dikirimkan di Google Classroom ya. Nah, kemudian ada 2 tugas ya, ada 2 tugas. Ini yang pertama di halaman 5 sama yang halaman 7. Halaman 7. Ini halaman 7. Nah, ini ada 3 gambar. Dari 3 gambar itu nanti tugasnya ini berarti ada 3 paragraf. Ada 3 paragraf. Yang pertama bisa dilihat situ ada gambar kancil sama buaya. Nah, kalian bikin dulu dari gambar itu ide pokoknya. Apa sih ide pokoknya? Baru dikembangkan. Contoh, ada kancil dan buaya. Suatu hari kancil ingin menyeberangi sungai, namun di dalam sungai ada banyak buaya, ya seperti itu. Baru bikin kalimat penjelas dari kalimat yang tadi. Dibikin misalnya apa, boleh diisi nanti gimana sih percakapan antara si kancil dengan buayanya. Itu terserah kalian. Yang berikutnya juga lihat gambar yang kedua itu ada gambar kancil yang menyeberangi buaya berbaris. Wah, ini kenapa jadi buayanya sampai mau berbaris? Nah, itu bisa kalian bikin cerita ya. Kalian bikin cerita beberapa kalimat nih jadi 1 paragraf, jadi 1 gambar jadi 1 paragraf seperti itu. Kemudian sampai yang terakhir si kancil bisa
menyeberang, dan itu apa tuh, buayanya marah atau teriak-teriak tuh, karena mulutnya kan muka lebar itu di gambar yang ketiga. Terserah deh, kalian imajinasikan sendiri juga boleh itu kenapa, entah si buayanya marah atau buayanya mengucapkan selamat jalan atau gimana, terserah deh. Yang penting ada ide pokok, kemudian ada kalimat penjelasnya ya, ada kalimat penjelasnya. Oke, kalau sudah nanti sebelum jam 10 malam ya, kumpulkan sebelum jam 10 malam di Classroom, di Google Classroom. Kalau ada pertanyaan boleh menghubungi Ustadz. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita. Saya akhiri. Dadah, selamat belajar. Assalamualaikum.